Dek. Maaf mengganggu nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu? Mungkin ada yang bisa saya bantu Bu? Barangkali. Ada apa kira-kira? Iya, iya Pak. Sebelumnya minta maaf nih, Bang. Saya jadi mengganggu waktu yang Bapak. Oh Kemudian enggak Bu, mungkin enggak. Bapaknya sedang sibuk. Enggak. Kebetulan Iya, saya apa? lagi nyantai nih Apa? Bu. Ya, terus gimana Bu? Begini Pak. Hal yang mau saya bicarakan dengan Bapak terkait dengan permasalahan tekanan pekerjaan gitu Pak, yang biasanya saya mengajar di depan murid-murid, sekarang harus berbicara di depan rekan sejawat begitu Pak. Oh gitu ya. Terus kenapa sih Ibu mesti curhat ke saya? Memang ada hal yang mungkin Ibu harapkan atau ingin gimana Bu coba? Ya, ya, saya berharap nanti setelah percakapan ini saya mendapatkan solusi dari permasalahan ini Pak. Mungkin Bapak dapat membantu saya menemukan ide atau alternatif solusi dari permasalahan saya ini. Oke, baik, Bu. Bagus kalau begitu. Mungkin ukuran atau definisi keberhasilan Ibu setelah mengadakan diskusi ini sejauh mana, Bu? Ya, eh, saya nanti dapat solusi yang pastinya dari permasalahan saya. Kemudian saya dapat merencanakan aksi untuk memperbaiki permasalahan saya sehingga saya dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, Pak. Oh, gitu. Emang punya masalah apa sih, Bu? Kayaknya serius banget nih. Ya, begini, Pak. Saya ini merasa eh, memiliki tekanan nih jika saya diminta atau saya mempunyai tanggung jawab untuk berbicara di depan seluruh rekan sejawat nih Pak, atau misalnya seluruh warga sekolah, diantaranya Mhm. mungkin rekan sejawat, kepala sekolah, pemangku kepentingan seperti itu Pak. Jadi saya merasa gugup saat presentasi. Hmm. Ide-ide itu hilang begitu saja. Kata-kata yang sudah direncanakan yang akan disampaikan itu jadi blur gitu Pak, jadi hilang Hilang saja ya, begitu. hilang begitu Ya. saja. Emang Ibu yang membuat Ibu menjadi merasa kesulitan dalam ketika menyampaikan sebuah materi, menyampaikan presentasi mungkin yang sudah Ibu siapkan, emang kesulitannya sejauh mana, Bu? Dan di bidang apa gitu yang Ibu rasakan? Iya, begini Pak, saat saya menjelaskan materi begitu Pak, Mhm. saya jadi tidak fokus terhadap materi tersebut. Gugup Kemudian mungkin ya. saya sebenarnya menguasai materi tersebut ya Pak ya, tapi saat saya presentasi saya tidak bisa menjelaskan materi tersebut kepada orang banyak karena gugup mungkin ya Pak, Ya karena gugup. gugup dan mungkin saya tidak menguasai materi tersebut gitu Pak. Jadi emang ketika Ibu menyampaikan materi itu materinya sudah dikuasai, makanya Ibu menyiapkan sebuah presentasi dalam mungkin slide ya, dalam slide. Tapi tiba-tiba mungkin karena ada dorongan kurang percaya diri atau gugup sehingga apa yang sudah Ibu tuangkan baik di dalam presentasi ataupun yang mau diucapkan jadi sulit. Mungkin itu ya Bu yang Ibu rasakan. Seperti itu. Iya begitu Pak. Iya Oh, begitu Pak. Jadi saya sebenarnya sudah mempelajari materinya begitu Pak. Namun saat presentasi hilang sebelumnya gitu. juga saya merasa demam panggung nih. Ya Oh demam iya, panggung iya sebelum betul. saya presentasi. Saat presentasi malah tambah-tambah lagi Pak gugupnya Hmm, gitu. Sehingga saya kata-katanya terbata-bata sehingga sepertinya audiens tidak bisa menangkap hal-hal hmm. yang ingin saya sampaikan nih Pak. Jadi materi tidak sampai ke audiens begitu Baik, Pak. baik Ibu, saya paham mungkin. Tapi ada tahapan-tahapan atau mungkin Ibu sudah melakukan hal apa untuk mengatasi kegugupan itu? Sudah berusaha mungkin, sudah dilakukan atau untuk mengatasi kegugupan tersebut mungkin. Nah, sebetulnya ada Pak. Saya ya salah satu solusinya tadi saya kan sudah mempersiapkan slide ya Pak ya, agar Iya. saya ketika saya lupa begitu saya bisa melihat slide sehingga saya bisa terbuka kembali, fokus kembali kepada materi. Namun Mhm. jadinya saya malah tertuju sama slide terus Pak. Jadi saya nggak bisa menjelaskan secara lantang, saya nggak bisa menjelaskan dengan tanpa
begitu. Jadi saya seperti membaca slide saja begitu, Pak. Oke, saya paham. Mungkin ini Bu, baik akan kita cari ini solusinya bersama-sama. Dan mungkin selain daripada itu, Ibu juga pernah berusaha kan untuk mengatasi kegugupan atau kekurangan percayaan diri tersebut. Mungkin ada hal lain yang ingin Ibu tambahkan mungkin dalam kegiatan presentasi untuk mengatasi kelemahan Ibu tadi gitu. Padahal kan Ibu bukan lemah, bukan tidak mampu karena materi sudah dikuasai dan segalanya sudah siap, bahkan mungkin saja beberapa menit atau jam sebelumnya Ibu sudah mempersiapkan, tapi ketika disampaikan jadi gagal. Apakah ada hal lain usaha Ibu untuk mengatasi itu? Mungkin agar saya lebih menguasai materi, mungkin saya harus mencari informasi dari berbagai sumber ya Pak ya. Iya. Jadi bukan hanya dari satu sumber saja. Kemudian mungkin saya bisa latihan terlebih dahulu mungkin ya Pak ya. Oke. Saat sebelum presentasi, jadi saya latihan di depan cermin apa yang akan saya sampaikan begitu mungkin Pak. Apakah ya begitu Pak? Iya, bagus Bu, bagus. Itu sebetulnya sudah merupakan sebuah solusi menurut saya. Apa yang Ibu rencanakan untuk tetap berlatih dan mungkin melatih diri dengan tadi yang Ibu katakan bahwa akan mencoba berbicara di depan cermin, berlatih supaya, karena kan memang yang namanya manusia itu bisa karena terbiasa. Mungkin untuk pembiasakan itu sangat bagus idenya Bu. Tapi adakah prioritas yang ingin atau yang Ibu miliki yang ingin yang ingin dilakukan untuk mengatasi itu selain daripada yang tadi Ibu rencanakan dengan mencoba konsultasi, juga berdiskusi dengan rekan sejawat atau pihak lain, berkolaborasi. Mungkin ada yang diprioritaskan sama Ibu. Apa yang akan diprioritaskan sehingga Ibu mungkin keberhasilannya hampir dianggap maksimal gitu Bu? Baik Pak. Jadi selain tadi saya berlatih, prioritas saya sih sebenarnya itu mempersiapkan materi presentasi yang baik ya Pak ya. Kemudian berlatih presentasi di depan cermin. Saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi itu dan latihan akan membantu saya dalam mengatasi kegugupan saya saat presentasi begitu Pak. Baik, selain daripada tadi mungkin mencoba berlatih depan cermin, mungkin ada strategi khusus. Ada strategi khusus yang Ibu ingin gunakan itu untuk mencapai tujuan daripada presentasi Ibu itu. Oh iya Pak. Mungkin saya akan mempersiapkan slide yang lebih menarik Pak, iya, dari slide-slide kemarin yang saya buat sederhana begitu ya Pak. Mungkin saya akan membuat slide yang lebih menarik lagi agar audiens lebih tertarik kepada materi yang saya akan sampaikan. Kemudian saya juga akan berlatih presentasi dengan fokus pada intonasi dan gerakan tubuh. Saya juga berencana meminta feedback dan konstruktif untuk terus memperbaiki diri Pak dari rekan sejawat. Baik, itu sangat luar biasa menurut saya Bu. Jadi sebetulnya ide-ide itu memang perencanaan Ibu sudah maksimal menurut saya. Dan mungkin tadi untuk maksud Ibu akan menggunakan atau mencari slide yang lebih baik, yang lebih bagus, yang menarik audien gitu maksudnya Ibu ya. Supaya si audien itu tertarik terhadap sajian Ibu itu sendiri dalam presentasi. Baik, untuk selanjutnya apa kira-kira komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang telah tadi Ibu buat? Akan melakukan A, akan melakukan B, akan bercermin, akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat atau yang lain dengan pihak-pihak tertentu yang mungkin bisa membantu. Juga mungkin ada komitmen apa kira-kira dalam rencana aksi yang sudah Ibu buat kira-kira? Ya, saya berkomitmen akan terus mempersiapkan materi presentasi yang akan saya presentasikan begitu Pak. Tadi mencari dari berbagai sumber, kemudian mengikuti mungkin pelatihan atau pendidikan terkait materi tersebut ya Pak.
Iya, Kemudian betul. setelah itu saya pasti menyiapkan slide yang menarik Betul. dari informasi yang saya dapatkan dari berbagai sumber tersebut. Kemudian setelah slide-nya sudah jadi nih Pak, saya akan berlatih terus-menerus, tidak satu kali dua kali, sendiri di depan cermin atau bersama teman sejawat dan meminta feedback dari teman sejawat tersebut saat saya latihan Pak. Iya. Kira-kira siapa saja Bu yang bisa membantu kegiatan atau rencana aksi Ibu? Saya akan meminta bantuan teman pastinya ya Pak ya, rekan Iya, sejawat saya yang serupun maupun tidak dengan mata pelajaran saya. betul. Biasanya saya ada MGMP lokal nih Pak di sekolah gitu. Mungkin saya akan berlatih dengan mereka, khususnya umumnya bisa saja dengan siapa saja ya Pak, rekan sejawat di sekolah begitu. Baik Bu. Ya begitu Pak. Iya baik. Kira-kira Bu, setelah tadi Ibu menyampaikan beberapa ide dan gagasan Ibu sendiri, kira-kira kapan ini akan Ibu lakukan? Pastinya sesegera mungkin ya Pak ya, saat saya mau melakukan presentasi atau tidak juga tidak ada kegiatan presentasi, mungkin saya akan terus menggali potensi saya terhadap materi-materi pastinya, karena belajar itu sepanjang hayat ya Pak ya. Iya. Jadi sesegera mungkin lah Pak ya, ketika saat ada kegiatan presentasi saya akan langsung melaksanakan rencana aksi tersebut. Baik, luar biasa Ibu Nena. Tadi apa yang Ibu rencanakan, apa yang akan Ibu lakukan ke depan untuk menindaklanjuti daripada kegiatan atau permasalahan Ibu sudah bagus Bu. Selamat, selamat untuk mencoba. Mudah-mudahan semuanya berhasil. Mungkin ada lagi yang bisa saya bantu Bu selain itu? Ya Bapak, terima kasih sekali nih Pak, dari percakapan ini saya mendapatkan ide dan alternatif solusi yang banyak nih ya Pak. Jadi saya rasa terinspirasi, jadi saat Bapak melaksanakan atau melakukan pertanyaan kepada saya, jadi saya keluar nih Pak, jadi merasa tergali nih ide-ide saya begitu Pak untuk alternatif solusi untuk permasalahan saya ini Pak. Terima kasih sekali Bapak sudah membantu saya nih memecahkan permasalahan saya ini. Iya, sama-sama Bu. Iya Bapak, mudah-mudahan saya juga bisa melakukan segera rencana aksi ini, dan nanti saya setelahnya akan ngobrol lagi dengan Bapak ya Pak ya, izin untuk berbagi pengalaman nih, sharing terkait dengan aksi yang sudah saya rencanakan begitu Pak. Iya, baik. Baik, Ibu, kita sudah beberapa waktu melakukan percakapan. Alhamdulillah, ide-ide dan apa yang menjadi gagasan Ibu luar biasa menurut saya. Jadi, saya ingin tanya ke Ibu, kira-kira apa yang didapat hari ini oleh Ibu dari percakapan kita hari ini, atau kesimpulannya menurut Ibu bagaimana, Bu? Ya Bapak, dari percakapan ini alhamdulillah saya mendapatkan banyak solusi ya Pak. Iya. Di antaranya saya akan mempelajari kembali materi dari berbagai sumber, kemudian Baik. saya juga berlatih dengan rekan sejawat begitu Pak. Jadi ide-ide sudah muncul dari percakapan ini nih Pak. Baik, baik. Sebetulnya itu kan hasil daripada diskusi kita hari ini. Baik, mungkin itu yang bisa saya bantu. Ibu mudah-mudahan dapat membuat Ibu menjadi tercerahkan, menjadi banyak ide-ide dan gagasan-gagasan untuk Ibu ke depannya lebih maju dan lebih sukses. Mungkin itu saja Ibu. Barangkali ada yang bisa saya bantu kembali mungkin yang lainnya. Tidak Bapak, alhamdulillah saat ini sudah sangat tercerahkan masalah saya, jadi sudah terpecahkan Bapak. Terima kasih Iya. sekali nih Pak. Iya. Sama-sama Ibu, mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan apa yang menjadi hambatan dan keluhan Ibu tidak ada hambatan ke depannya. Iya Bapak, sama-sama, saya juga terima kasih Pak. Iya. Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktunya ya. Siap, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.